Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Zaid Azlam, NIM 202021666005. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kebudayaan dalam Islam dan perkembangannya serta implementasinya. Ada 4 pokok bahasan yang akan kami bahas di video kali ini. Yang pertama, budaya dan kebudayaan. Yang kedua, kebudayaan Islam. Yang ketiga, peradaban. Dan yang keempat, perkembangan peradaban Islam saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Putri Jihan Amir dengan NIM 202016666007. Di sini saya akan menjelaskan budaya dan kebudayaan. Apa sih itu budaya? Budaya adalah pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat, serta pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Kebudayaan merupakan sebuah istilah yang berasal dari kata budaya yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa budaya adalah pikiran dan akal budi. Nah, untuk kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budaya atau yang disebut dengan budi atau akal. Budi mempunyai arti akal, kelakuan, dan norma, sedangkan daya berarti hasil karya cipta manusia. Dengan demikian, kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin atau yang disebut dengan akal budi manusia seperti percayaan, kesenian, dan adat istiadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Nurhafida dengan nomor induk mahasiswi 202016666013. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan Islam. Agama merupakan bidang yang dapat dibedakan dengan budaya, tetapi tidak dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Oleh karenanya, agama adalah kebutuhan primer. Di sisi lain, kebudayaan adalah kebutuhan sekunder. Budaya bias merupakan ekspresi hidup keagamaan, dengan demikian tinggi. Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi, karena di dalamnya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol. Dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Hal ini menunjukkan agama dan budaya mempunyai hubungan yang begitu erat. Tetapi perlu diperhatikan, keduanya perlu dibedakan. Baik agama maupun kebudayaan sama-sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan, agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaannya. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam rangka keharmonisan kehidupan manusia. Jadi, kebudayaan merupakan upaya penjelmaan diri manusia dalam menegakkan eksistensinya dalam kehidupan. Sehingga kebudayaan adalah susunan yang dinamis dari ide-ide dan aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya secara terus-menerus. Untuk kemudian agama sebagai sandarannya berupaya menjadi fondasi keselamatan hidup umat manusia. Oleh karena itu, pada prinsipnya agama dan kebudayaan merupakan subjek dan objeknya, yaitu sama-sama terdapat pada diri manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah dengan NIM 202016666015. Saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban. Peradaban adalah tingkat kemajuan sebuah kebudayaan
suatu masyarakat yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan pendidikan. Adapun istilah peradaban secara etimologi atau bahasa, M. Abdul Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam tahun 2009-33-34 mengemukakan bahwa akar kata peradaban adalah adab berasal dari bahasa Jawa Kawi, bahasa Jawa kuno yang merupakan peranakan dari bahasa Sangkerta, yaitu adab yang berarti kesopanan, hormat menghormati, budi bahasa, etika, dan lain-lain. Lawan dari peradab adalah biadab, yakni tidak tahu adab dan sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhailandari dengan NIM 202016666016. Berkembangnya agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan agama Islam itu baik di barat maupun di timur. Pada abad ke-8 sampai 13 Masehi mampu menguasai berbagai peradaban yang ada sebelumnya. Tak salah bila peradaban Islam dianggap sebagai salah satu peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Bahkan hingga kini, berbagai jenis peradaban Islam itu masih dapat disaksikan di sejumlah negara bekas kekuasaan Islam dahulu. Misalnya Baghdad, Irak, Andalusia, Spanyol, Fatimiyah, Mesir, Ottoman, Turki, Damaskus, Kufah, Syriah, dan sebagainya. Menurut Ma'ruf Misbah, Ja'far, Sanusi, Abdullah Kusyairi, dan Syahid Syaroni dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, setidaknya ada 2 sebab dan proses pertumbuhan peradaban Islam, baik dari dalam maupun luar Islam. Dari dalam Islam, perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam itu karena bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah yang mempunyai kekuatan luar biasa. Sedangkan dari luar Islam, peradaban Islam itu berkembang disebabkan proses penyebaran Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan, perkembangan institusi negara, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perluasan daerah Islam. Perkembangan peradaban Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan Islam setelah ditanamkan Rasulullah SAW sejak awal. Perkembangan Islam di Timur Tengah kemudian dalam praktiknya seiring dengan makin luasnya wilayah kekuasaan Islam, gesekan atau kebudayaan masyarakat setempat memengaruhi umat Islam untuk mengadopsi dan mewarnai peradaban lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dari proses semacam inilah peradaban Islam terus berkembang, dari peradaban kebudayaan, bangunan, bahasa, adat istiadat, hingga pada ilmu pengetahuan. Bertolak dari pembahasan tentang perkembangan pemikiran dan peradaban Islam dalam perspektif sejarah di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pemikiran dan peradaban Islam dari zaman klasik, pertengahan, dan modern karena didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah adanya sikap terbuka, toleran, dan akomodatif kaum muslimin terhadap hegemoni pemikiran dan peradaban asing yang sudah maju. Adanya rasa cinta umat Islam kepada ilmu pengetahuan, lahirnya budaya akademik di seluruh lapisan masyarakat, banyaknya cendekiawan muslim yang berkiprah dalam pemerintahan dan lembaga sosial kemasyarakatan, berkembangnya aliran Mu'tazilah yang mengedepankan rasio dan kebebasan berpikir, meningkatnya kemakmuran negeri-negeri Islam sehingga memudahkan pendanaan gerakan intelektual. Permasalahan yang dihadapi umat Islam dari masa ke masa semakin kompleks dan berkembang sehingga memerlukan pengkajian ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Sebab suatu pemikiran akan berkembang jika ada permasalahan baru yang muncul dan memerlukan solusi. Saya mewakili kelompok 8, mohon maaf jika ada kesalahan ucapan ataupun perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.